Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Baru aja kemarin aku bilang A, sekarang terbukti. Apa itu? Ntar kita bahas. Nah. Ceritanya kan biar penasaran. Ini tentang kemarin kan aku bilang Inter sama Juventus saling intip soal Milinkovic-Savic. Saat ini Lazio membandrolnya 40 juta, which is kalau saja situasinya dia bukan lagi satu kontrak, bukan lagi satu musim, sebenarnya harga 40 juta euro untuk gelandang sekelas Milinkovic-Savic ini sangat bagus. Cuman kan tinggal satu kontrak, ya udah tunggu aja. Belum ada 2 hari, 1 hari. Ternyata kemarin malam ini beritanya udah masuk. Lazio menurunkan harganya jadi 30 juta. tunggu lagi biar turun ntar jadi 20 juta. Nggak, tapi kayaknya di kisaran 30 juta Juventus dan Inter akan mulai sama-sama menyiapkan proposal. Kita lihat saja nanti. Menurutku sih kalau SMS sampai jatuh ke tangan Juventus, waduh, kita rugi besar. Terlepas dari Fratesi yang katanya sudah tinggal dikit lagi kayak gitu ya. Nah, kemudian berita berikutnya adalah Stefan De Vrij. Akhirnya agennya sendiri yang ngomong bahwa ya, Stefan De Vrij mendapat tawaran yang sangat menarik dari Liga Arab. Cuman Stefan De Vrij bilang bahwa dia belum siap untuk ibaratnya kan ke Arab, ke Amerika, ke Cina itu kan kayak jalan pensiun kan, bersiap menghadapi pensiun. Tapi De Vrij berpikir bahwa dia masih bisa bermain di level yang tinggi. Apalagi Inter sudah nggak ada Skriniar. Kemudian saingan dia kan Acerbi. Aku sih kayaknya Acerbi musim depan mungkin dia masih bagus, tapi riskan sekali kalau kita benar-benar mengandalkan Acerbi week in, week out terus-terusan kan. Ingat, kita beruntung Acerbi itu belum pernah cedera kan. Siapa tahu musim depan dia cedera kan, kita nggak tahu juga. Jadi menurutku ya Stefan De Vrij ini penting untuk dipertahankan dan dia kan harganya juga tidak mahal. Oke, itu tentang De Vrij. Nah, kemudian ini nih. Serie A dikit ya, karena ini terkait juga dengan Inter Milan. Osimhen, Napoli sudah mematok harga 140 juta untuk Osimhen. Tapi menurutku ini harga gertak sambal aja sih. Kalau dikasih tawaran 100 juta, mereka pasti kayak ya udah deh kasih. Cuman katanya Presiden Napoli, Osimhen sudah ada kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontrak 2 musim lagi seandainya dia tidak dijual. Nah, cuman ya si presiden ini mau lihat dulu gimana nih tawarannya, apa bagus apa enggak. Kenapa aku bilang terkait, ya jelas ini top scorer musim lalu, Pak. Kalau dia pergi dari Napoli ya jelas ini akan menguntungkan Inter kan. Cuman ya kalau dia pergi dengan duit 140 juta, berarti kan Napoli bisa beli pemain baru lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Cuman aduh, semoga dia pergi dah. Ini striker yang sangat menakutkan, walaupun di berapa kali dia lawan Inter selalu berhasil dikantongi juga oleh Acerbi kan. Nah, next ini tentang Brozovic. Kemarin aku bilang bahwa ketika ada berita bahwa Al Nassr, katanya itu dibaca bukan Al tapi An Nassr, katanya L-nya nggak dibaca ya. Udah, aku kan nggak ngerti bahasa Arab. An Nassr. Aku berharap bahwa wah ini bisa naik harganya. Tahu-tahu tawarannya cuma 15 juta euro. Nah, itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan. Kemudian Al Nassr menawarkan angka baru naik lagi 10 juta yaitu 25 juta. Kabarnya Inter mulai bergeming, mulai ini, kalau sebelumnya 15 juta no. Sekarang 25 juta, oke, ayo kita nego. Berarti kan jelas sasaran akhir dari mereka itu sekitar 30 juta kan. Nah, masalahnya adalah begini. Al Nassr menawarkan 25 juta, Barcelona juga sangat berminat. Tapi dari segi gaji, Al Nassr menawarkan 15 juta euro setahun, sedangkan Barcelona cuma 7 juta. Sekarang kabarnya sih dari pihak Brozovic, dia agak berkeberatan bermain di Al Nassr. Tapi
spekulasi ini muncul sebelum ada angka 15 juta itu keluar. Gila 15 juta, Pak. Ah, sementara Barcelona ini aku nggak ngerti maunya apa sebenarnya. Baru aja ngambil Kessie, tahu-tahu nggak mau, nggak puas. Kalau aku sih mending jangan ke Barcelona. Aku kurang suka aja dengan klub itu. Tapi kalau misalnya Brozovic tetap ingin bermain di level tertinggi, ya udah. Cuman yang masih mengganggu menurutku adalah 25 juta. Ini kayak bayangkan si Declan Rice nih dia. Itu 90 juta ditawar oleh Arsenal, itu pun masih diketawain sama West Ham. Kata dia ndak akan mau mempertimbangkan tawaran di bawah 100 juta. Cuman alasannya juga adalah dari 90 juta ini 75 juta dibayar di awal. Sisanya lagi 15 juta itu ada apa ya, add-ons-nya, ada kondisi yang harus dipenuhi dan West Ham merasa kondisi ini sulit untuk terpenuhi. Jadi ya sebelumnya ditawari 80 juta ditolak. Kemudian 75 juta tambah 15 juta juga ditolak. Kalau kamu ketik deh YouTube Declan Rice highlight dari highlightnya aja kelihatan ya emang bagus tapi bandingkan dengan Brozovic itu di Inter jadi tim inti, di Kroasia jadi tim inti, jadi kunci bukan sekedar tim inti saja. Bahkan dia sempat ada rekor lawan apa itu aku lupa, dia menempuh jarak 16,7 kilometer. Setara dengan jarak yang ditempuh oleh dua pemain. Dua pemain loh, pemain rata-rata. Dan ini masa 25 juta. Oke lah umurnya baru sudah 30 juta lagi, 30 tahun. Tapi ini kan tipikal pemain sekelas Brozovic ini masih bisa bermain 5 musim atau paling sedikit 4 musim lagi masih di level tertinggi. Jadi kalau 30-35 itu angka yang kelihatannya menurutku pantas. Kalau 25 Inter yang rugi. Semoga saja tidak diinikan. Apalagi sekarang ada war bidding antara Barcelona dengan Al Nassr, mestinya bisalah didongkrak. Aku sih ya ikhlas-ikhlas aja kalau Barcelona Brozo keluar asalkan duitnya bagus. Cuma ini kayaknya orang pada ngincer Inter karena mereka tahu Inter ini lagi butuh duit. Membagongkan banget. Pokoknya dari Inter akhirnya sudah tegas. 30 juta ininya minimal gitu sih katanya. Ya kalau 30 juta agak rela lah. Walaupun sebenarnya lihat sendiri bagaimana permainan Brozovic saat di final. Berapa kali Gundogan dimentahkan sama Brozovic. Kemudian untuk ini sorry kemarin soal Robin Gosens aku bilang Hertha Berlin itu harusnya Union Berlin. Hertha Berlin itu mereka degradasi. Nah karena degradasi makanya si Luke Bacchio itu pingin keluar dari sana. sorry. Kesalahan silap lidah. Nah di Liga Champion New Boys karena Union Berlin kan masuk Liga Champion sudah menyiapkan proposal sebesar 20 juta untuk Robin Gosens. Walaupun Inter hitungannya rugi karena Inter belinya 30 juta, tapi kan karena ini udah 1,5 musim, menurutku ini ya oke lah, nggak rugi-rugi banget. Masalahnya adalah gini, seperti yang aku bilang beberapa hari lalu, Gosens itu sekarang sudah mulai menemukan formnya. Ini di satu sisi agak disayangkan kalau dia cuma jadi cadangan doang. Karena apa? Karena harus diakui, aku ngefans sama Gosens loh. Harus diakui Di Marco terlalu wow ininya. Musim ini terutama adalah breakthrough-nya Di Marco. Nanti kita akan bahas Di Marco lagi. Sebenarnya kalau saja Inter adalah klub yang kaya, memiliki Di Marco dan Gosens itu adalah bagus. Artinya apa? Di Marco ini kan dia nggak bisa main full 90 menit. Kalau Gosens masuk, kita bisa memainkan satu sepak bola yang berbeda. Karena style mereka kan sangat berbeda. Dia adalah tipe yang mencari ruang, pergerakan tanpa bolanya sangat bagus. Jadi kita bisa memainkan pola serangan yang sangat berbeda. Kalau Di Marco kan andalannya crossing. Kemudian selain itu Gosens memiliki atribut bertahan yang sangat baik. Jadi setelah berapa kali nih dijalankan oleh Inzaghi, Di Marco main, kita unggul, boom ganti Di Marco dengan Gosens, sisi kiri kita nggak bisa ditembus. Ini bagusnya, cuman ya
gimana? Kasihan juga kan si Gosens, dia kan pingin bisa masuk timnas Jerman lagi, tapi gara-gara nggak dapat tempat di tim inti, dia kan nggak masuk di timnas Jerman. Padahal ini pemain bagus banget. Itu soal Gosens. Nah, sekarang bahas Di Marco. Tahukah Anda siapa yang memperebutkan Di Marco? Real Madrid dan MU. Beberapa hari yang lalu aku lihat, ini kenapa ini? Onana juga disoroti sama fans-fans MU karena De Gea sudah hampir pasti. Kemudian Di Marco juga. Nah, MU, Inter sih di awal sudah bilang, aduh nggak dijual Onana. Tapi MU nampaknya belum menyerah. Cuman MU masih kayak meraba-raba. Ini sebenarnya Inter maunya di angka berapa? Karena kemarin ditawar berapa? 50 juta apa berapa? Inter tidak bergeming, nggak mau gitu. Walaupun awalnya dibilang buka harga dari 50 kan. Chelsea udah nyerah, sekarang tinggal MU. Semoga Onana nggak dijual. Nah, target berikutnya adalah Di Marco. Di Marco, mereka nggak tahu siapa sih main di sisi kirinya MU. Yang jelas mereka tidak puas dengan back kiri mereka. Nah, Di Marco kalau diambil MU dia akan bermain di sisi kiri. Cuman Di Marco kayaknya sih nggak terlalu berminat karena dia adalah Interista dari kecil, dan ketika akhirnya dia berhasil menembus tim inti Inter, dia sudah sangat happy, selalu memimpin dengan bawa megapon, memimpin yel-yel itu kan. Kemudian berikutnya adalah Real Madrid. Real Madrid sekarang nggak punya back kiri karena sebenarnya siapa, Jordi Alba atau siapa? Kok Jordi Alba? Siapa ya? Aku lupa banget. Pokoknya itu cedera, akhirnya Camavinga yang main di sana. Sedangkan Camavinga ini aslinya kan main di tengah. Nah, dia pingin kembali main ke tengah, cuman nggak ada yang bagus yang bisa bermain di sisi kiri. Nah, makanya mereka mengincar si Di Marco. Cuman dari pihak Inter, jeng-jeng sudah memagari. Inter sangat sadar bahwa menjual Di Marco itu adalah kerugian. Kenapa rugi? Nah, ini aku akan bahas. Satu, kontribusi dia ke Inter itu sangat besar. Dua, kalaupun dijual, nilai market Di Marco itu nggak terlalu tinggi. Di Marco paling berapa? 30-40 juta aja udah tinggi banget. Itu masalahnya. Sedangkan nilai kalau kita mengukur dengan uang, nilai seorang Di Marco bagi Inter itu lebih dari 40 juta gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Sedangkan mana ada tim lain yang mau membayar Di Marco lebih dari 40 juta. Itu dua alasan. Yang ketiga adalah Di Marco ini idolanya Ultras. Waduh, kalau Di Marco dijual, Ultrasnya bisa marah-marah. Fans Inter juga bisa marah-marah. Mungkin banyak yang berpikir, ya biarin aja marah, ngapain repot-repot dengerin fans kan? Enggak. Tim bola itu sangat bergantung pada fans. Karena apa? Satu, kalau mereka marah-marah terus misalnya mogok nggak mau nonton ke stadion, ya rugi kan penjualan tiket, itu satu. Terus namanya sponsor masuk ke Inter itu kan karena mereka ingin dilihat. Sekarang kalau yang akan melihat itu mogok, nggak mau nonton di pertandingan TV, tidak mau ke stadion, kan rugi mereka mejeng di dada Inter itu. Nah, inilah kenapa Inter itu bukan Inter aja, semua tim itu sangat tergantung pada fans. Belum lagi penjualan merchandise dan sebagainya. Kalau sebuah klub bermusuhan dengan supporternya itu nggak akan bagus. Itu sih bro menurutku. Kalau menurut kalian gimana nih? Setuju nggak Di Marco jangan dijual? At least Inter sudah menyiapkan perpanjangan kontrak karena menurutku Di Marco layak mendapat kontrak yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Yang Bastoni dan Hakan ini sudah hampir kelar, tinggal tanda tangan aja. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.